Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Di Balik Tanjakan Gunung Slamet, yaitu kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @wahyusuredra. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita ini, jangan lupa follow juga akun Twitter penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Di sini saya akan menceritakan tentang perjalanan kami mendaki Gunung Slamet. Oke, kita mulai dari perkenalan anggota. Kita naik 9 orang waktu itu. Ada Adi, Roni, Sandrin, Adam, Kevi, Indra, Cindy, Restu, dan saya sendiri. Kita berangkat dari Jogja sore sekitar pukul 4:30 waktu itu. Perjalanan dari awal sudah ditemani hujan yang lebat. Maklum, waktu itu masih musimnya hujan di bulan Februari. Kalau nggak salah sehabis UAS semester 1. Oh ya, kami naik Gunung Slamet ini tahun 2016. Jadi butuh 4 tahun untuk ngumpulin niat nulis ini. Kami berencana naik lewat basecamp Bambangan Purbalingga. Perjalanan dari Jogja ke Purbalingga memakan waktu sekitar 6 jam kurang lebih. Sekitar pukul 10 malam, kita sudah masuk Kabupaten Purbalingga. Tapi butuh sejam kira-kira untuk sampai basecamp Bambangan. Perjalanan yang jauh dan hujan selalu menemani membuat kami sudah tidak sabar untuk bisa sampai ke pos Bambangan. Mungkin sudah bisa dibilang pemanasan di jalan. Sehubungan kami semua belum pernah naik Gunung Slamet dan tidak ada yang tahu lokasi pos Bambangan, maka kami menggunakan GPS setelah masuk kota Purbalingga. Waktu itu, Adi dan Roni berada di depan dan kami mengikuti dari belakang. Setelah kurang lebih sejam, jalan mulai menanjak. Pikir saya sudah dekat, karena biasanya basecamp memang berada di dekat kaki gunung. Motor kami sudah mencapai titik batasnya karena jalan yang curam dan berlubang, atau bisa dibilang jalannya rusak. Kami mulai curiga waktu itu, karena jalur Bambangan ini adalah jalur yang umum digunakan pendaki untuk naik puncak Gunung Slamet. Seharusnya jalan umum tidak sesempit ini, pikir saya. Kurang lebih lebarnya 4 meter. Gerimis semakin deras waktu itu. Kemudian Adi dan Roni memutuskan untuk mengecek lokasi duluan karena jalan sudah tidak meyakinkan dan kami semua menunggu di pinggir jalan. Setelah 10 menit, Adi dan Roni kembali. Dan ternyata di depan adalah jalan buntu. Ternyata mereka salah menentukan lokasi GPS. Akhirnya kami memutuskan berteduh dulu di sebuah rumah di desa itu. Sinyal yang sangat susah, kemudian badan kami semua basah, menambah semrawut pikiran kami semua. Desa itu juga sangat sepi, tidak ada orang sama sekali, dan selama naik kita juga tidak berpapasan kendaraan lain, padahal itu malam minggu. Kami waktu itu memang sengaja untuk berbicara dengan keras dan agak ribut. Pikir kami supaya orang yang ada di dalam rumah itu keluar, kemudian kita bisa tanya di mana basecamp Bambangan. Sudah setengah jam lebih kita di situ dan orang di dalam rumah itu tidak ada yang keluar. Padahal lampu di dalam rumah itu menyala. Walaupun memang sudah jam setengah 12 malam. Tidak ada informasi apa-apa yang kita dapat waktu itu. Tapi berhubung masih hujan, kami tetap berteduh di depan rumah itu. Waktu itu, Indra izin untuk nyari tempat kencing. Karena mungkin sungkan juga jika kita mengetok rumah itu. Setelah beberapa menit Indra pergi, saya mendengar seperti ada suara orang yang menyanyikan lagu Jawa, atau biasa disebut nyinden. Saya awalnya bingung, di tempat sunyi seperti itu, apakah ada orang yang punya acara nikahan? Udah hampir tengah malam juga. Di seberang jalan juga sudah jurang. Di samping rumah itu juga jarak antar tetangganya sangat jauh.
Waktu itu saya hanya diam saja dan tidak ngomong kepada yang lain, supaya tidak membuat semrawut keadaan. Saya mulai merinding waktu itu. Kemudian Adi yang di samping saya mulai terlihat kebingungan juga. Tidak lama dia bertanya kepada saya, "Lip, kamu dengar suara ada cewek nyanyi?" Kemudian saya hanya mengangguk dan menyuruh Adi untuk diam saja, dan akan saya jelaskan nanti di bawah. Maklum, Adi ini berasal dari Kalimantan dan mungkin tidak menemukan hal seperti ini di sana. Tidak berselang lama Indra balik dari tempat ia kencing. Kemudian ia berbicara kepada saya. "Cok, kamu denger gak?" Saya jawab, "Iya denger. Ya udah, kita cepet turun aja. Gak bagus di sini." Kemudian saya memutuskan mengajak teman-teman semua untuk turun saja. Gerimis juga sudah mulai reda waktu itu. Lagi-lagi masalah datang. Tas carrier yang saya bawa tiba-tiba putus bagian lengan sebelah kiri. Padahal waktu itu nggak ada gejala apa-apa sama tasnya. Dan ditambah lagi motor Sandrine yang berboncengan dengan saya pas digas sama sekali nggak bisa jalan waktu itu. Mungkin panbelnya bermasalah gara-gara barusan jalan jauh. Dan berbarengan juga motor Kevi knalpotnya ngeluarin asap yang nggak biasanya. Terpaksa saya, Sandrine dan Kevi harus menuntun motor pelan-pelan melewati jalan yang terjal itu. Jalan yang rusak, licin, sebelah kanan juga jurang, ditambah gerimis masih turun, membuat fisik dan mental kami drop. Saya masih terngiang suara nyinden di atas tadi. Pikiran saya sudah mulai tidak karuan. Di pikiran saya cuman bertanya, apakah besok kami masih sanggup naik dengan kondisi semrawut seperti ini. Setelah beberapa lama kita berjalan menuntun motor, kondisi jalanan sudah mulai baik, tetapi masih saja kita tidak menemukan seorang pun di situ selain rombongan kami. Motor Sandrine dan Kevi sudah mulai normal dan bisa dikendarai walaupun harus pelan-pelan. Teman kami yang lain sudah duluan di depan. Sampai akhirnya kami menemukan sebuah persimpangan jalan dan mereka yang tadi duluan sudah menunggu di sana. Jam sudah menunjukkan pukul 01.30 malam. Kami semua akhirnya memutuskan untuk mencari masjid dan sementara tidur dulu di sana. Kami langsung mencari tempat untuk tidur. Saya langsung terlelap karena kecapean waktu itu. Padahal kondisi badan dan baju basah. Tapi setelah kejadian itu, pikiran sudah tidak karuan dan fisik juga sangat lelah. Paginya, alarm kami bersautan dan tidak lama adzan subuh berkumandang. Segera kami ambil wudhu dan sholat subuh. Setelah sholat, saya ditanya bapak-bapak yang ikut berjamaah dengan kami. Rupanya bapak itu juga warga sekitar situ. "Mas, ini rombongan dari mana? Mau kemana?" Kemudian saya jawab, "Oh, ini dari Jogja pak, mau ke Gunung Slamet." "Oh alah, kok tidak tidur di basecamp Bambangan?" "Rencana awalnya begitu pak, tapi semalam nyasar." "Walah, iya mas, memang sering pendaki nyasar di sini. Rata-rata nyasarnya di desa sebelah barat itu, arah basecamp ke utara saja." Sebenarnya pada momen ini saya mau bertanya, sebenarnya desa sebelah barat itu desa apa? Kok sama sekali tidak ada orang dan sangat hening. Tapi setelah kejadian malam di desa itu, saya tidak berani tanya macam-macam. Takutnya malah teman-teman dengar dan tidak mau melanjutkan perjalanan. Kemudian saya jawab bapak itu, "Iya pak, terima kasih." Kemudian setelah semua kumpul, kami musyawarah apakah kita akan lanjutkan pendakian dengan kondisi seperti ini. Fisik sudah capek, kurang tidur, tas rusak, dan motor juga tidak fit. Setelah dirembuk, akhirnya kami tetap memutuskan untuk naik. Udah jauh sampai sini, masa tidak jadi naik? Di sana kami pelan-pelan jahit tas yang putus tadi dan akhirnya bisa. Motor juga diperbaiki dan akhirnya bisa jalan walaupun harus pelan-pelan. Tapi memang tetap saja perasaan saya tidak enak. Setelah kejadian beruntun semalam yang tidak masuk akal. Tapi saya tetap mencoba berpikir positif dan bismillah tetap naik. Jarak masjid dengan base camp kira-kira setengah jam. Sesampainya di base camp,
kami memarkir motor, registrasi ke perizinan, kemudian mencari sarapan dahulu, sembari sedikit packing tas kami yang acak-acakan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu itu, dan kami masih tiduran kekenyangan waktu itu. Padahal target kami bisa camp di pos 7. Setelah selesai rebahan dan packing ulang, kami memulai pendakian pukul 10 pagi. Trek di Slamet ini menurut saya sangat terjal. Pohon-pohon yang berakar besar juga menambah suasana trek di sini terkesan mistis. Pukul 1 siang, kami baru sampai di pos 1. Kemudian saya berbincang ke teman saya, kalau pos 7 sepertinya tidak nyampe sore ini. Kira-kira minimal kita camp di pos 5 saja. Karena jika sudah sampai pos 3, estimasi ke pos selanjutnya hanya sekitar setengah jam. Setelah beristirahat sebentar dan meminum es teh, di pos 1 Gunung Slamet ada warung. Kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2 yang estimasi 1,5 jam. Trek yang terjal membuat nafas kami terengah-engah, apalagi saya sendiri juga udah lama tidak naik dan jarang olahraga, ditambah kejadian semalam yang terus berputar di pikiran saya. Ditambah juga anggota kami ada yang baru sekali ini naik gunung, yaitu Restu dan Kevi. Restu mulai mengeluh karena kakinya terasa sakit dan menyuruh kami untuk duluan. Akhirnya tim kami terpecah menjadi 2. Saya, Roni, Kevi dan Adi duluan untuk mendirikan tenda di pos 5. Pukul setengah 5 sore, kami yang di depan baru sampai di pos 3. Kemudian kami berdiskusi. Waktu itu kalau sampai pos 5, kayaknya habis maghrib baru sampai. Dengan pertimbangan juga fisik kami sudah mulai habis, dan jika dipaksakan malah takut kalau besok waktu summit kami down. Ditambah juga kondisi kaki Restu. Kemudian saya ingat jika di pos 4 adalah pos yang terkenal angker di Gunung Slamet. Pos ini bernama Samarantu dan ditandai dengan 2 pohon besar yang sejajar menyerupai pintu yang dipercaya sebagai pintu masuk juga bagi kerajaan makhluk astral. Tak jarang makhluk ini menunjukkan wujudnya yang samar-samar. Konon, nama Samarantu ini berasal dari kata samar dan hantu. Saya coba pelan-pelan ngomong sama anak-anak. Kalau memungkinkan, kita tetap di pos 5 aja ya. Tapi lagi-lagi saya ingat kalau di belakangnya teman saya sedang kesakitan. Di tengah perjalanan, kalau tidak salah, ada pendaki yang berpapasan dengan kami. Mereka turun dari atas. Kemudian saya tanya, "Mas, pos 4 masih jauh ya?" Kemudian ia menjawab, "Oh, dekat lagi kok mas, santai." Bagi kalian yang sering mendaki gunung, pasti tidak asing dengan jawaban itu kan. Percayalah, itu masih jauh guys. Kemudian saya tanya juga, "Mas, di pos 4 ada tenda nggak? Ada yang camp di sana?" Terus kata masnya, "Oh, ada kok mas." Setidaknya waktu itu saya sudah tenang. Jika terpaksa camp di pos 4, masih ada temannya. Setelah sampai di pos 4, saya langsung kaget dan tidak menyangka. Di pos 4, sama sekali tidak ada orang yang mendirikan tenda sama sekali. Terus pertanyaannya, yang dilihat masnya tadi apa? Atau tadi yang saya tanya, orang apa bukan? Pikiran saya tambah kacau waktu itu, apalagi jam sudah menunjukkan pukul 17.30 dan matahari sudah hampir tenggelam. Fisik juga sudah mulai tidak bisa dipaksakan lagi. Akhirnya kami rombongan depan memutuskan menunggu dulu rombongan yang di belakang untuk musyawarah lagi. Apakah lanjut atau camp di situ saja? Kalau dilihat dari kondisinya, memang harus camp di situ. Setelah sekitar setengah jam, rombongan di belakang datang. Tanpa pikir panjang, langsung kami sepakat untuk camp di pos 4 itu. Setelah semua beres mendirikan tenda, kami memasak. Tidak lama, ternyata banyak pendaki yang juga bareng mendirikan tenda di situ dengan kami. Agak tenang rasanya, ternyata banyak teman juga di sana. Setelah makan, kami langsung berbaring di posisinya masing-masing untuk beristirahat. Kecuali Roni dan Indra. Mereka masih merokok dan merebus telur untuk rencananya kami buat bekal summit besok subuhnya. Lagi-lagi kejanggalan terjadi. Telur yang direbus dari jam 8 malam sampai jam 12 malam
sama sekali tidak ada yang matang. Mereka tidak memikirkan aneh-aneh waktu itu, karena posisi kami juga sangat capek. Alarm saya bunyi pukul 4 pagi waktu itu. Rencananya kami summit jam 5. Tapi ternyata angin sangat kencang sekali pagi itu, dan saya tidak tega membangunkan mereka, karena wajah mereka semua terlihat sangat kecapean. Akhirnya setelah sarapan, kami memutuskan jalan ke puncak lagi. Kami hanya membawa daypack dan peralatan seperlunya saja. Tenda kami tinggal di pos 4 ini. Singkat cerita, kami sampai di pos 7 pukul 11 siang dan kabut sangat tebal menyelimuti kami. Angin pun sangat kencang waktu itu. Kalau kata yang baru turun dari puncak, pos 8 sampai puncak sudah tidak bisa dilewati karena ada badai besar. Apalagi trek pos 8 sudah mencapai batas vegetasi. Batas vegetasi adalah batas di mana setelah itu tidak ada pepohonan tumbuh dan hanya ada trek pasir bebatuan. Jika kami memaksa naik, mungkin akan terkena badai dan akan terjebak di trek pasir di atas. Ditambah angin yang sangat kuat. Melihat keadaan yang tidak memungkinkan, dengan berat kami semua memutuskan untuk tidak nekat mendaki sampai ke puncak, daripada kami memaksakan ego kami kemudian terjadi hal yang membahayakan. Karena sejatinya puncak gunung tidak akan lari kemana-mana. Masih ada banyak kesempatan di lain waktu. Kami berencana setelah sampai pos 4, istirahat sebentar, kemudian langsung membereskan tenda dan langsung turun, supaya sampai base camp masih sore dan bisa langsung meneruskan perjalanannya ke Jogja. Tapi memang tidak semulus itu. Kami sampai pos 4 pukul 1 siang. Setelah kami berniat untuk membereskan tenda, tapi tiba-tiba angin kencang diiringi hujan lebat turun. Akhirnya mau tidak mau, kami tetap menunggu hujan reda dan melanjutkan istirahat di dalam tenda. Setelah bangun, saya lihat jam sudah menunjukkan jam 5 sore. Saya langsung membangunkan teman-teman dan langsung membereskan tenda, keburu malam. Kami selesai membereskan tenda dan bersiap untuk turun. Jam sudah menunjukkan pukul 17.45. Mau tidak mau kita turun dengan ngetrek malam. Trek licin dan mungkin harus sangat hati-hati supaya tidak terpeleset. Setelah sekitar sejam, kami tiba di pos 3. Jam sudah menunjukkan waktu pukul 19. Kami semua sudah memakai headlamp dan senter di tangan. Dan lagi-lagi, perjalanan kami tidak mulus. Sambil beristirahat dan nyemil sisa makanan, kami duduk di sebuah pohon tumbang. Adi yang memang menjadi leader berada paling depan, mencoba melihat jalan kita selanjutnya. Dia coba menerangi jalur dengan senternya. Tiba-tiba, dia melihat sesosok makhluk seperti kucing besar dengan mata yang berwarna merah, tepat berada di jalur yang akan kita lewati. Tapi itu hanya sekilas. Waktu dicari lagi dengan senter, sosok itu sudah tidak ada lagi. Saya yang berada di samping Adi dan sekilas juga melihat sosok kucing besar itu, langsung bingung juga. Sekarang logikanya, jika itu hewan buas, macan atau sejenisnya, seharusnya ketika ia bergerak atau lari, selalu ada suara gesekan dengan rumput. Tapi itu sangat sunyi dan tidak sama sekali mengeluarkan suara. Saya langsung ngomong ke teman-teman waktu itu, "Ayo, udah, kita lanjut jalan lagi. Jaraknya direkatin lagi, jangan jauh-jauh sama temennya." Setelah saya ngomong begitu, mereka semua terlihat kebingungan. Tapi mereka sepertinya paham kenapa saya ngomong begitu secara tiba-tiba. Nah, dari sini suasana terasa sangat mencekam. Tidak ada suara kami saling ngobrol dan sangat hening. Semua fokus berjalan di jalurnya masing-masing. Perjalanan dari pos 3 menuju pos 2 terasa sangat sunyi. Hanya gesekan kaki dan rumput yang terdengar. Kondisi mental kami semua bisa dibilang down di sini. Ditambah fisik juga sudah lelah. Ingin rasanya cepat-cepat sampai base camp. Gerimis rintik-rintik sudah mulai turun. Beberapa dari kami ada yang menggunakan jas hujan. Saya memilih tidak memakai karena mungkin sudah malas juga. Trek dari pos 3 menuju pos 2 ini didominasi oleh pohon-pohon yang besar, ciri khas trek Gunung Slamet. Akar-akar besar yang kadang membuat kita terpeleset. Untung dari kami semua membawa headlamp masing-masing. Suara-suara hewan ciri khas hutan selalu menemani keheningan malam itu.
Semakin lama, tidak terasa jarak antar kami mulai renggang. Trek yang sempit dan licin membuat kami susah untuk mencari tempat istirahat untuk sekedar duduk dan menaruh tes carrier yang semakin lama terasa sangat berat. Setelah sekitar sejam berjalan, kami belum sampai di pos 2. Padahal estimasi kami turun dari pos 3 ke pos 2 itu 45 menit. Tiba-tiba, Adi yang bertugas sebagai leader mengajak kita untuk beristirahat. Saya yang berada di barisan belakang hanya mendengar suara Adi yang berteriak, "Break, break, break!" Karena Adi berada lumayan jauh di depan dan tidak terlihat dari belakang. Dari sorot senternya, dia berada setelah trek tikungan yang berbelok ke kanan yang ada di depan. Mungkin dia menemukan tempat yang cocok untuk beristirahat, pikir kami yang di belakang. Dari yang saya ingat, waktu itu kalau tidak salah, urutan kami dari depan adalah Adi, Roni, Kevi, Cindy, Restu, Adam, saya, Indra, dan yang menjadi sweeper Sandri. Kami bertiga di belakang agak menjaga jarak dengan yang di depan karena trek di depan licin dan harus dilewati pelan-pelan. Tiba-tiba terdengar seseorang jatuh di depan saya dan ada sinar senter yang menyorot ke atas lalu hilang. Sinar itu menandakan bahwa memang ada orang yang jatuh di depan saya. Dan waktu itu yang berada di depan saya adalah Adam. Kami bertiga berusaha memanggil-manggil Adam, tapi tidak dijawab. Karena memang jarak kita bertiga di belakang lumayan jauh. Kemudian saya perlahan berjalan ke depan. Terlihat Adam duduk menunduk di samping pohon besar lengkap dengan tas carrier-nya. Ketika itu saya berjalan pelan sambil berbicara kepada Adam. "Dam, ayo jalan lagi, istirahat di depan habis tikungan itu loh, anak-anak di sana." Adam hanya mengangguk pelan waktu itu. Ketika itu seingat saya, Adam hanya duduk, menunduk berdasarkan di kedua tangannya, sehingga muka tidak kelihatan. Dan saya juga tidak terlalu memperhatikan karena gelap dan headlamp saya fokus trek yang akan saya lewati. Nah memang kali tidak hati-hati, makanya dia terpeleset. Saya hanya meliriknya ketika itu. Kalian yang pernah merasakan trek malam pasti paham. Jika kita menggunakan headlamp, maka fokus cahaya akan terfokus hanya di trek yang akan kita lalui. Dan cahaya tidak akan mencakup sebelah kanan kiri kita. Waktu itu saya terus melangkah ke depan supaya segera bisa istirahat. Tepat di belakang saya, Indra juga menyapa Adam untuk segera berjalan supaya bisa beristirahat di depan. Tapi Adam tetap diam menunduk saja. Dan yang tersisa di barisan belakang adalah Sandrin. Waktu itu dia menjadi sweeper. Dan biasanya sweeper bertugas memang menjadi orang yang paling belakang dan tidak boleh menyalip teman rombongannya. Sandrin hanya berdiri di samping Adam yang masih duduk menunduk. "Dam, ayo Dam, istirahat di depan saja." Adam tidak menjawab sepatah kata pun. Saya dan Indra terus berjalan ke arah tikungan di depan supaya bisa duduk istirahat. Pada waktu itu di tikungan, kami berdua melihat rombongan kami yang sudah beristirahat duduk di depan. Nah, disitulah kami kaget. Tidak disangka, ternyata Adam sudah berada di depan, bergabung dengan teman kami yang lainnya. Kemudian Adam yang di depan berkata kepada kami, "Ayo dikit lagi, semangat." Seketika itu pun saya merinding dan hanya saling memandang dengan Indra. Kami kebingungan waktu itu. Pikir kami, terus yang duduk menunduk di samping pohon besar yang di belakang tadi siapa? Kami berdua masih berdiri dan tidak berjalan selangkah pun. Ingin rasanya mengarahkan senter ini ke sosok di belakang tadi. Tapi mungkin sudah tidak ada keberanian lagi. Suara Adam yang di depan tadi ternyata terdengar oleh Sandrin yang berada di belakang dan masih berada di samping persis sosok menyerupai Adam tadi. Kemudian terdengar teriakan Sandrin dari belakang, "Dam!" dan disaut oleh Adam yang berada di depan tadi, "Oi!" Seketika itu pun Sandrin tidak berani menoleh ataupun melirik sosok yang menyerupai Adam yang ada di sampingnya. Sandrin langsung berjalan setengah berlari menyusul kami. Kita bertiga ketika itu hanya saling memandang
dan tidak bisa berkomentar apapun mengenai kejadian di luar nalar tadi. Kami langsung bergabung dengan rombongan kami. Tidak ada yang berani menoleh ke belakang lagi. Kita beristirahat sekitar 15 menit, kemudian melanjutkan perjalanan. Sandrine meminta digantikan menjadi sweeper ketika itu. Maklum, menjadi sweeper memang tidak gampang, apalagi ketika berjalan di trek malam. Sweeper harus sabar, tidak boleh mendahului anggota di depannya. Ketika ia menemui hal atau kejadian di luar nalar, ia harus sanggup memendamnya sendiri dan tidak boleh sampai terdengar anggota lain, karena akan menimbulkan kepanikan di rombongan. Setelah kejadian itu, Sandrine bergantian dengan Indra menjadi sweeper. Setelah sekitar 40 menit berjalan, kami sampai di pos 2. Kalau tidak salah waktu itu sudah menunjukkan pukul setengah 10 malam. Di pos 2 kami beristirahat agak lama, karena selama dari pos 3 tadi kami hanya bisa beristirahat sekali. Sedikit memakan sisa cemilan yang kami bawa sambil membuka obrolan untuk mencairkan suasana. Setelah sekitar setengah jam, kami memutuskan untuk berangkat lagi. Hujan gerimis masih setia menemani kami di perjalanan. Suasana kembali sunyi lagi. Kabut juga mulai menghalangi pandangan mata kami yang juga sudah mulai mengantuk. Headlamp kami sudah benar-benar harus fokus kepada trek yang akan kita lalui. Udara dingin mulai merasuk ke tubuh kami. Di trek antara pos 2 ke pos 1, ini juga tidak mudah untuk mencari tempat untuk sekedar duduk istirahat. Jadi jika lelah, kami hanya menunduk sebentar, mengatur nafas, kemudian lanjut lagi. Sekitar sejam lebih kita jalan. Ada lahan yang sedikit luas dan sangat cocok jika dibuat istirahat. Adi pun sebagai leader di depan juga menawarkan ke kami apakah break atau lanjut. Sontak kami semua bilang break dulu. Ketika kita mau duduk, Roni di depan berteriak, "Kayaknya jangan di sini deh." Ternyata di sekitaran kami terdapat bunga-bunga yang disebar. Mungkin bisa disebut itu sesajen. Saya lupa nama bunga-bunga itu. Yang jelas itu terlihat warna-warni dan masih baru. Seketika itu, kita semua berdiri lagi dan berjalan melanjutkan perjalanan. Sepatu yang saya pakai mulai sangat licin karena banyak lumpur yang menempel, dan saya sudah sangat malas untuk membersihkan lagi. Saya bergantian dengan Indra menjadi sweeper ketika itu. Kita berpapasan dengan tim SAR yang naik karena ada laporan pendaki yang cedera di atas. Kami bertanya, apakah pos 1 masih lama? Kemudian mereka menjawab, masih lumayan mas, kalau dari sini paling sekitar setengah jam lagi. Ketika berjalan saya merasa ada suara rumput yang tergesek di belakang, seperti ada sesosok yang mengikuti di belakang. Saya hanya cuek saja dan fokus berjalan ke depan. Tidak lama juga saya mendengar suara seperti kentongan di tengah hutan. Suara kentongan tersebut terdengar seperti kentongan yang biasanya ada di pos-pos kampling. Saya masih berusaha cuek dan tidak berani mengarahkan lampu headlamp ke arah hutan. Entah sugesti atau apa, saya merasa orang yang mengikuti saya di belakang semakin dekat dengan saya. Langkahnya semakin mengganggu telinga. Saking takutnya, tangan saya tanpa sadar memegangi tas carrier Indra yang berada di depan saya. "Berat, Cok. Kenapa tanganmu narik-narik tasku?" kata Indra. Saya menjawab, "Diam dulu, aku lagi ketakutan ini." Memang bukan kali ini saja saya menjadi sweeper di pendakian malam. Sudah beberapa kali saya merasakan teror-teror seperti itu di gunung lain. Tapi entah kenapa, kali ini saya benar-benar dibuat sangat takut. Tidak betah sebenarnya, tapi gimana lagi, tidak enak juga untuk mengajak bergantian. Waktu sudah hampir menunjukkan tengah malam waktu itu, dan kami masih belum sampai di pos 1. Ingin rasanya cepat-cepat sampai. Kemudian, tepat jam 00, kami sampai di pos 1. Lega rasanya sudah sampai di sini. Di pos 1 ini, kami beristirahat agak lama sambil ngobrol-ngobrol. Nah, di sini kesalahan kami adalah bercerita hal mistis yang kita alami tadi. Mulai dari ada sosok yang menyerupai Adam, suara langkah kaki, suara kentongan, dan lain-lain.
Sebenarnya hal-hal seperti itu tidak boleh dibahas ketika masih di atas. Sebaiknya disimpan, kemudian diceritakan kembali di bawah. Tapi mungkin kita sudah tidak tahan, ingin bercerita semuanya. Dan ketika itu, Restu mendengar cerita kami yang membuat dia tidak mau melanjutkan jalan dan ingin camp di pos 1 ini. Ketika itu, alasannya hanyalah ketakutan. Tapi kami tetap memaksa turun karena perjalanan ke base camp tidak sampai sejam bisa sampai. Ternyata setelah turun, dia baru berani cerita ke kami. Alasan dia tidak mau turun karena di perjalanan menuju pos 1, dia melihat sesosok yang berdiri di dekat pohon besar. Tapi dia takut mau cerita waktu itu. Waktu menunjukkan jam setengah 1 malam dan kami memutuskan untuk berjalan menuju ke base camp. Memang ketika itu lega rasanya bisa turun dengan selamat dan sudah melewati hal-hal yang di luar nalar. Gerimis sudah tidak turun lagi. Perjalanan menuju base camp, kita lewati sebuah sungai kecil dengan banyak bebatuan. Kita memutuskan untuk sebat sembari sedikit menikmati suasana kaki Gunung Slamet. Bulan terlihat sudah mulai terlihat malam itu. Malam di mana kita telah melewati hal-hal yang belum pernah kita alami seumur hidup. Pengalaman yang membuat kita paham bahwa kita tidak sendirian di sini. Banyak hal-hal tidak kasat mata di luar sana yang sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan kita. Saya sempat berpikir waktu itu, saya kapok dan tidak akan mengulangi trek malam lagi di gunung ini. Tapi tidak tahu nanti, jika suatu saat nanti saya masih diberi kesempatan untuk menggapai puncak Gunung Slamet ini. Setiap tempat selalu punya hal-hal yang tidak kita pahami. Intinya, hargai semua itu. Karena kita bukanlah satu-satunya makhluk yang diciptakan Tuhan. Masih banyak di luar sana makhluk-makhluk Tuhan yang harus kita hargai keberadaannya. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.